Adabul ghusl. Adabul ghusl menjelaskan tentang perihal adab-adab mandi, baik dari yang sunnah maupun yang wajib. Tapi bukan berarti semuanya disebutkan, sebagian. Menjelaskan sebagian tentang adab al-ghusl, adabnya mandi. Yang wajib ataupun yang sunnah. Lah diawali di situ dengan kata fa idza asabatka janabatun. Jika menimpamu janabatun, janabah. Lughatan apa? Janabah itu al-bu'du. Janabat itu dalam segi bahasa al-bu'du, jauh. Dalam segi istilah, janabah itu amrun i'tibariyun yagumu bil badani yamna'u sihhatas salah haitsu la murakhis. Janabat itu perkara yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Yagumu bil a'dha, yang ada pada anggota badan. Yang mana janabat itu atau perkara itu menyebabkan atau mencegah kesahan salat. Sekiranya tidak ada apa? Murakhis, hal-hal yang memperbolehkan salat. Seperti faqidut tahurain dan yang lain sebagainya. Lah jika tertimpa atau terkena janabat dari apa? Min ihtilamin, dari ihtilam, yaitu keluarnya mani. Di antara sebabnya adalah ihtilam, mimpi. Yang dimaksud adalah keluarnya mani. Kalau mimpi tok tidak keluar mani tidak wajib. Min ihtilamin, janabat sebab mimpi. Artinya maksudnya keluar mani lewat mimpi. Awiqain, atau kena kena janabat sebab wiqa, hubungan. Fakhudil ina'a, maka ambillah wadah ilal mughtasal, ke tempat mandi. Ambillah wadah, yaitu berisi air. Wadah yang berisi air ilal mughtasal, ke tempat mandi. Itu kalau apa? Kalau wadahnya itu dipindah-pindah. Maksudnya apa? Di kamar mandinya itu tidak ada baknya, tidak ada timbanya, tidak ada showernya. Mau nggak mau sebelum masuk ambillah air. Fakhudil ina ilal mughtasal, ambillah air atau bawalah air ke tempat kamu ingin mandi. Kalau memang apa? Wadah itu dipindah-pindah. Tapi kalau sudah tempatnya ada air seperti bak, kamar mandi atau shower, adab ini nggak perlu. Tapi kalau memang kamar mandinya itu pakai timba, sedangkan timbanya itu berpindah-pindah, maka sebelum masuk bawalah, bawalah ilal mughtasal, ke tempat mandi.
Lah kita taruh mana itu wadahnya? Nah, wadah itu kita taruh mana? Wadah yang berisikan air yang dipindah-pindah, nah, atau tidak, ditaruh mana posisinya? Taruh kanan kalau kita menggayung darinya. Wad'uhu an yaminik, letakkan wadah itu kanan kamu kalau kita menggayung darinya. Nah, kalau kita menggayung. Tapi kalau misalnya diguyuri, air mengguyur, maka jadikan itu di kiri kamu. Nah, seperti keran. Nah, keran itu posisikan di sebelah kiri kamu. Tapi kalau kita menggayung seperti di bak kamar mandi, nah, jadikan baknya itu sebelah kanan kamu. Paham? Nah. Waksil yadaika awalan salatan. Ini adab pertama atau adab kedua. Waksil yadaika, basuhlah kedua tanganmu terlebih dahulu. Waksil yadaika awalan, terlebih dahulu salatan, 3 kali. Ya. Basuhlah kedua telapak tanganmu terlebih dahulu salatan, 3 kali. Seperti di dalam pembahasan adabul istinja dalam kitab fikih. Ada kalanya wajib kita basuh sebelum memasukkan ke air. Kalau apa? Yakin kedua telapak tangannya najis, maka wajib terlebih dahulu dibasuh sebelum dimasukkan ke air yang sedikit, agar tidak menjadikan air tadi itu apa? Mutanajjis. Karena apa? Yakin tangannya najis. Tapi kalau misalnya ragu najis atau tidak, makruh dimasukkan ke air yang sedikit. Langsung dimasukkan sunnah. Kalau apa? Yakin kesucian kedua telapak tangannya. Nah, ini kalau apa? Wudunya dengan menggayung. Dan misalnya kan kita sebelum wudu disunahkan apa? Sebelum wudu disunahkan membasuh kedua telapak tangan. Nah, dengan diajarkan doanya. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal yumna wal baraka wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Nah, ini kapan? Ya sebelum wudu. Nah, kenapa? Kita akan membasuh muka dan sebagainya. Terlebih dahulu basuh kedua telapak tangan. Ya, dengan membaca doa yang telah diajarkan. Waksil yadaika awalan salatan, basuhlah kedua telapak tanganmu terlebih dahulu salatan 3 kali. Wa azil ma ala badanika min qadarin, kemudian hilangkan ya, segala apa yang ada pada badanmu, min qadarin, dari kotoran. Hilangkan apa yang ada pada badanmu, min qadarin, dari kotoran. Kalau misalnya mau wudu, ya berarti apa? Ya, bersihkan dulu telinga, apa namanya? Hidung, kemudian kotoran mata, ya, kotoran mata yang ada di sebelah hidung atau yang di ujung sini. Bersihkan, hilangkan. Atau kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku, hilangkan terlebih dahulu. Jadi membasuh kedua telapak tangan, setelah itu hilangkan kotoran-kotoran, segala kotoran yang ada di badan kita. Itu kalau wudu. Kalau mandi, ya semuanya, yang ada di kaki, yang ada di paha, misalnya terkena mani dan lain sebagainya, bersihkan dulu sebelum kita mandi. Jadi bersihkan dulu, ya, baru nanti mandi, ya. Paham? Tertibnya seperti itu. Ya. Apalagi kalau ada najis, hilangkan dulu najisnya. Karena syaratnya wudu dan mandi itu ayyuzilan najasa awalan, menghilangkan najis terlebih dahulu. Apalagi kalau najisnya itu adalah ainiyah. Kalau najisnya ainiyah harus dihilangkan terlebih
Dahulu kalau hukmiyah ada gol yakfi ma'al ya, ma'a ghuslil wudu, ada yang mengatakan enggak cukup, kan gitu. Nah, perbedaan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Nah, adabnya hilangkan dulu. Nah, najis ataupun bukan. Nah, najis ataupun bukan itu termasuk yang bisa mencegah air ke kulit atau tidak sempurna dalam membasuh. Nah, maka hilangkan terlebih dahulu. Ini pembahasan memandi kan ya. Watawadho, setelah itu wudhulah. Kama sabaqa fi wudhu'i kali sholat, sebagaimana yang dahulu dalam wudhunya kamu untuk sholat. Artinya apa? Wudhulah persis seperti wudhunya kamu mau sholat ketika mau mandi. Nah, jadi disunahkan sebelum mandi itu wudhu. Lah wudhunya persis seperti wudhunya kita mau sholat. Umur, istinsyak, mengeluarkan air dari hidung, kemudian membasuh wajah 3 kali, ya, membasuh tangan 3 kali, mengusap kepala, membasuh telinga, kaki, doanya wudhu persis. Nah, ma'a jami'id da'awat, persis seperti wudhunya kita untuk sholat dengan doa-doa yang ada dan setelahnya. Tapi bedanya Pak, wa akhir ghasla qadamaik, akhirkan membasuh kedua kakimu. Artinya tundalah membasuh kedua kakimu. Jadi wudu, sisakan membasuh kaki. Lah membasuhnya kaki bersama mandi atau setelah mandi? Ya, bersama mandi atau setelah mandi. Kenapa? Kaila yudi alma, supaya tidak membuang air. Ya, supaya tidak membuang air. Paham nih? Lah afdalnya bagaimana? Wudhu sempurna atau sebagian? Ada perbedaan. Ada yang mengatakan afdal antuqaddimal wudhu jami'ahu. Afdal kamu mendahulukan wudhu secara keseluruhan, total. Wudhu sempurna dari awal sampai akhir. Walaka antu akhira kullahu ba'da anhu. Boleh kamu tunda wudhu, ya, kamu akhirkan semuanya atau sebagiannya. Ya, tunda semua berarti mandi dulu baru wudhu. Atau sebagian kita lakukan sebelum wudhu, sebelum mandi, sebagian setelah mandi atau bersama mandi. Tapi kalau yang setelah mandi, wudhunya setelah mandi, itu harus niat fardu. Nawaitu fardul wudhu atau nawaitu raf'al hadath asghar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di awal bisa niat kedua-duanya, bisa niat sunnah wudhu atau niat fardul wudhu, terserah. Nah, kalau niat sunnatul wudhu lil ghusl berarti nggak bisa dipakai sholat, hanya mendapatkan kesunahan wudhu untuk mandi, tapi wudhunya nggak bisa dipakai untuk sholat. Tapi kalau dia niat fardhul ghusli, dapat kesunahan untuk mandinya, juga bisa dipakai untuk sholat. Paham ini? Paham ya? Fa'idha faragta minal wudhu, maka jika kamu telah selesai daripada wudhu, fasubbal ma' ala ra'sik, tuangkan air, ya, ala ra'sik, pada kepalamu atau atas kepalamu, salatan 3 kali, wa anta nawin raf'al hadath minal janabah, ya, dan engkau atau kamu niat, ya, mengangkat hadas dari janabat. Niatnya itu
posisinya terserah. Kita mau nyiram badan bareng niat boleh. Boleh. Atau kita niat membasuh kaki sambil niat raf'al hadath boleh. Karena apa? Pokoknya pertama basuhan bagian manapun. Bagian manapun. Tapi afdalnya ketika membasuh kepala. Jadi kepala didahulukan dari yang lain. Nah, jadi ketika mandi janabat, kepala didahulukan dari yang lain. Jadi kepala dulu sambil niat raf'al hadath minal janabah. Ya, nawaitu raf'al hadathil akbar. Ya, dan semisalnya. Ini membasuh kepala, menuangkan air di kepala, ya, 3 kali sambil niat raf'al hadath minal janabah. Thumma ala syikikil aiman salatan, kemudian menuangkan air bagian kananmu 3 kali. Ya, bagian kananmu 3 kali. Thummal alal aisar, kemudian bagian kirimu 3 kali. Kepala sudah kan ya? Kepala sudah 3 kali. Kemudian bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali. Thumma wadlub ma'akbar min badalik, gosok bagian depan daripada badanmu. Ma'akbar bagian depan, min badanik daripada badanmu. Wa ma'adbar, dan yang di belakang. Salatan 3 kali 3 kali. Lah ini untuk mendapatkan apa? Aslu sunnah. Jadi untuk mendapatkan aslu sunnah dengan cara ini. Kepala 3 kali, bagian depan kanan 3 kali, bagian depan kiri 3 kali, kemudian bagian belakang kanan, bagian belakang kiri. Itu untuk mendapatkan aslu sunnah. Tapi paling afdal caranya kepala 3 kali, kemudian bagian depan 3 kali, bagian depan kanan ya 3 kali, bagian belakang kanan 3 kali, kemudian bagian depan kiri 3 kali, bagian belakang kiri 3 kali. Itu yang paling afdal. Lama gosok ini wadlub ma'akbar min badanik wa ma'akbar talatan afdalnya bersama apa? Ketika menyiramkan air. Jadi ketika menyiramkan air ke badan bagian kanan depan atau bagian belakang kanan, bagian depan kiri atau bagian belakang kiri, itu sambil digosok-gosok. Itu afdalnya menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Asy-Syarbini. Nah, jadi menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Asy-Syarbini, menuangkan air di bagian depan kanan, bagian belakang kiri, begitu juga bagian depan bagian depan kiri, bagian belakang kiri, itu sambil menggosok. Ya, sambil menggosok. Itu afdalnya. Boleh menggosoknya akhir. Ya, boleh menggosoknya akhir. Wa khallil sya'ra ra'sik wa lihyatik, sela-selailah rambut kepalamu wa lihyatik, dan jenggotmu. Ya. Jadi bukan hanya gini tok, tapi sela-selai, seperti dibuat garuk atau seperti sisiran. Paham? Nah, ini ketika kita menuangkan air di kepala, itu sela-selai. Ya. Agar apa? Sekiranya air itu masuk ke kulit kepala atau bagian dalam, di sela-selai, seperti sisiran atau garuk-garuk. Ya. Kepala begitu juga jenggot. Nah,
Beda dengan wudu. Kalau wudu itu kan kalau katifa tebal tidak wajib dibasuh sampai ke kulit, tapi kalau mandi harus sampai ke kulit. Jadi harus disela-selai. Nah, sekiranya air bisa masuk. Adapun rambut yang kelabang atau kelabang, di kelabang, khususnya rambutnya perempuan, ya, di kelabang, apakah wajib dilepas? Ngelihat. Kalau sekiranya air tidak masuk, maka wajib dilepas kelabangnya. Tapi kalau airnya bisa masuk tanpa dilepas, ya tidak perlu dilepas. Tapi jangan disepelekan. Karena air itu benar bisa masuk, tapi rambut ketika di kelabang itu rapet. Makanya kalau kelabangnya itu nemen, itu bisa mencegah air. Kalau kelabangnya itu cuma hanya dibuat model gitu aja, tidak nemen, insya Allah air masih bisa masuk. Tapi afdhalnya tetap dilepas untuk meyakinkan bahwa air itu benar-benar masuk. Karena ini untuk kesahan ibadah seperti sholat. Ya. Wa ausilil ma ila ma'ati fil badan. Sampaikan air ila ma'ati fil badan, ke badan-badan yang berlipat atau ke lipatan-lipatan badan. Mana lipatan badan? Ketiak, lutut, perut, biasanya orang-orang yang gemuk, ya. Kemudian pusar, ya. Kemudian juga tempat kotoran mata ini, ini termasuk lipatan-lipatan. Itu yang harus juga disampaikan air ke sana, ya. Sampaikan air ke lipatan-lipatan badan. Nah, seperti hidung juga, ya, bagian hidung. Wa manabiti sya'ar, dan sampaikan air ke tempat tumbuhnya rambut. Ma khaffa min wa ma kathuf, yang tipis ataupun yang tebal. Nah, kalau mandi harus sampai ke kulitnya walaupun tebal. Tapi kalau wudu tidak. Nah, kalau wudu kenapa kok nggak wajib? Karena berat. Nah, setiap kali wudu harus seperti itu, berat. Tapi kalau mandi kan nggak setiap kali, nggak selalu, nggak seperti wudu, maka wajib sampai ke kulitnya. Lah kalau sudah wudu, wahdar antamassa dzakarak ba'dal wudu. Kalau kita sudah wudu untuk niat raf'ul hadath, maka ketika mandi harus hati-hati, jangan sampai, ya, kamu menyentuh atau memegang kemaluanmu. Sudah wudu, apalagi niat raf'ul hadath dalam wudunya sebelum mandi, kemudian saat mandi memegang zakarnya, batal. Batal wudunya. Kecuali kalau kita wudunya untuk sunatil ghusl. Nah, batal nggak ada masalah. Kenapa? Kita bakal wudu lagi. Dan tapi kalau sudah niat raf'ul hadath, berarti kan kita mau wudu ini sekaligus untuk sholat, berarti kita nggak mau ngulangi wudhu lagi. Ya berarti hati-hati, jangan sampai menyentuh kemaluanmu setelah wudhu. Sekalipun tinggal kaki belum, anak tunda kaki, sama aja. Masa tengah-tengah wudhu kalau megang kemaluan nggak batal wudhunya? Batal, walaupun wudhunya belum sempurna. Lebih-lebih kalau sudah sempurna. Fa'ana sabatu yadaka fa'aidil wudu, maka jika mengenaimu atau tersentuh, ya, tanganmu, fa'ina sabatu yadaka, jadi ketika tanganmu menyentuhnya, mengenainya, fa'aidil wudu, ulangilah wudu. Jelas ya?
Paham? Wal faridatu min jumlati dzalika kulli aniyatu wastiza wa izalatun najasi wasti'abul badan bil ghusl. Ini tentang apa? Arkanul ghusl. Kalau tadi adab-adabnya, kesunahan-kesunahan yang hendaknya dilakukan sebelum mandi. Kali ini rukun-rukunnya mandi. Nah, rukun-rukunnya mandi. Yang pertama adalah aniyah, niat. Nah, jelas. Nah, innamal a'malu binniyat. Tidak sah amal perbuatan kecuali dengan niat. Yang kedua izalatun najasa, menghilangkan najis. Karena mandi untuk meratakan segalanya, dan ini sebetulnya masuk ke syarat. Nah, tapi di sini dimasukkan ke arkan. Kalau di Safina arkanul ghusl itu ada 2. Niyah wa ta'mimul badan bil ma, atau ta'mimu badanihi bil ma. Nah, di sini ditambahkan rukun yang kedua izalatun najasa. Padahal ini kalau dalam kitab yang lain masuk dalam syarat. Nah, syaratnya sahnya mandi yaitu ayyuzila najasa awalan atau izalatun najasa awalan. Yang ketiga wasti'abul badan bil ghusl, meratakan badan secara keseluruhan bil ghusl dengan basuhan. Nah, dijelaskan di sini wa amma izalatun najasa di dalam kitab itu ya. Allati la tazulu awsafuha bi ghaslatin wahidatin. Adapun menghilangkan najis yang tidak bisa hilang sifat-sifatnya najis bi ghaslatin wahidatin dengan satu kali basuhan, fa hiya syartun li sihhatil ghusl. Maka itu adalah menjadi syarat untuk sahnya mandi. Fa yajibu qablahu, maka wajib dihilangkan qablahu qablal ghusl. Wa amma inzalat bidzalika, adapun jika hilang najis itu bidalik, yaitu dengan mandi, ya, fa izalatu qabla al-ghusli sunnatun, menghilangkannya sebelum mandi hukumnya sunnah. Ya. Kapan? Idza wasala ilal basyara min ghairi taghayyur, jika air sampai ke kulit tanpa adanya perubahan. Wa illa, maka jika bisa hilang dengan basuhan mandi tapi merubah air, ini wajib menghilangkan najis terlebih dahulu. Paham ya? Jadi kalau bisa hilang tapi tidak merubah air, maka bersama mandi cukup. Tapi kalau bisa hilang tapi merubah air, maka harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum mandi. Ya.